Franz Kafka itu bukan sosok seperti itu. Pemikirannya memang seperti itu. Ada yang seperti yang kita baca dalam karya-karya prosanya, dalam cerpen, novelet maupun novelnya. Tetapi sosok orangnya sendiri itu adalah sosok orang yang pemalu, sopan, orang Yahudi kelas menengah yang gimana ya? Yang begitulah. Franz Kafka memang orang Yahudi kan dia. Tapi kelas menengah. Bahasa Cekonya katanya kurang bagus, tapi dia lebih bagus di bahasa Jerman. Sosoknya itu adalah sosok yang sedap dipandang menurut kesan si Gustav Janow ini. Nah ini kan jadi menarik. Saya belum pernah membaca buku ini sebelumnya ya. Sebelum saya dapat ini, saya ketika menerjemahkan Franz Kafka dan membaca Franz Kafka yang proses maupun ketika menerjemahkan Castle maupun cerpen-cerpen di Kesialan Orang Lajang, itu bukan cerpen sebenarnya. Nah, saya sudah kebayang Franz Kafka itu orang yang gotik begitu. Bayangkan ketika saya membaca buku ini saya melihat sosok Kafka yang lain. Memang ada aspek kelamnya, tapi ada juga aspek terangnya. Oh, iya. Ya, itu memang hakikat manusia memang begitu. Tidak semuanya gelap, tidak semuanya baik atau buruk. Ada campuran baik dan buruk. Tapi jujur saja saya terkejut ketika membaca misalnya deskripsi dia tersenyum dengan ramah, dengan malu-malu gitu. Bayangkan loh. Misalnya selama ini saya membayangkan Mas virus ini orang yang kelam. Tapi begitu saya ketemu sosoknya, orangnya, ternyata orangnya cengengesan begini. Apa nggak kaget? Nah, kaget tau mesti. Apalagi orangnya ganteng kayak gini. Gitu ya. Kemudian tentang buku ini sendiri, buku ini sebenarnya berisi tentang catatan Gustav Janow tentang kesan-kesan dia mengenai tentang pertemuan pribadinya dia dengan Dr. Kafka. Saya juga baru tahu kalau dia dokter dari setelah membaca buku ini. Walaupun saya tahu dia lulusan apa sih, bekerja di perusahaan asuransi atau apa gitu. Tapi saya baru tahu bahwa dia entah itu gelar dokter beneran dalam bidang akuntansi atau keuangan atau bagaimana saya nggak tahu. Perlu ditelusuri lebih lanjut. Tapi si Gustav Janow menyapa Kafka di buku ini dengan gelar dokter. Nanti mungkin Mas Sigit bisa klarifikasi apakah memang dokternya gelar akademis atau hanya sapaan. Kemudian buku ini juga sebenarnya jujur saja ya, ini dalam chattingan dengan Mas Sigit, beliau mengatakan bahwa ini memang bukan buku yang sudah final. Ternyata memang benar karena di sini banyak sekali kesalahan berbahasa. Misalnya untuk dialog tanda petiknya masih terbalik-balik. Misalnya aja di halaman berapa ini? Kalau ada yang pegang halaman 18 di paragraf paling atas itu tanda petik tutupnya kebalik ke arah sana, bukan ke arah sini. Paham ya? Gini loh, ngene loh, bukan gini tapi ngene. Nah itu kan masalah di pemeriksaan aksara. Kemudian juga, tapi kalau ini mungkin yang akan mengasihkan untuk penerjemah Mas Sigit dan saya sih. Misalnya ada beberapa idiom yang kayaknya terlalu harfiah diterjemahkan deh, atau mungkin sudah capek nerjemahin, udahlah ini aja. Jujur saja saya sering begitu, entah kalau Mas Sigit. Kemudian apalagi kita tadi tak tanda. Yes, itulah. Tapi intinya buku ini katakanlah dia saya merekomendasikan buku ini promosi sisa. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca sebagai kompanion ini bahasa Indonesia apa ya? Bukan teman, pengiring atau apalah, apa Kak? Kompanion tuh pendamping untuk membaca Kafka secara lebih dalam. Kafka ini kan kalau beralih ke Kafka sekarang. Kalau kita baca Kafka, kita itu sebenarnya, kalau aku sering bilang sama teman-teman, kita itu sedang membaca filsafat yang sedang diterapkan. Filosofi on the move, pokoknya. Kalau kita membaca kayak gini ya, otak kita itu diserap untuk mengikuti kalimat-kalimatnya yang runut sedemikian rupa, mendetail, menggambarkan suasana, psikologis maupun latar tempat. Silakan baca sendiri kalau nggak percaya. Terutama yang novel-novel yang tidak selesai. Kalau Metamorfosis kan selesai. Dan itu pun kita sudah terserap kepada misalnya penafsiran. Nah, di sini juga dibahas oleh Gustav Janow ini. Apakah Gregor Samsa itu simbol untuk Kafka? Karena namanya kan 5 huruf nih. Samsa, Kafka. Apakah benar itu udah adik? Nah, kata si Gustav Janow,
Apakah itu adalah simbol untuk Kafka? Tinggal diganti huruf konsonannya aja jadi Samsa. Nah, di sini terungkap bahwa oh bukan, itu bukan simbol untuk saya. Padahal dari awal saya baca Metamorfosis gitu, saya sudah menduga ini pasti simbol untuk Kafka. Ternyata bukan. Klarifikasinya ada di buku ini. Nah, makanya buku ini cocok sebagai kompanion untuk karya-karya Kafka. Terus apa lagi ya? Sementara itu dulu ya. Nanti kita bisa bahas.